Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfi Fahmi, NPM saya 04411970, kelas Humas 2. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital, mata kuliah humas pemasaran dengan dosen pengampu Dr. Andres Nunu Ibnudin Hidayat. Nah, yang pertama kita bacakan dulu latar belakangnya. Pada era digitalisasi saat ini, dunia yang diiringi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, membuat internet menjadi salah satu teknologi komunikasi dan informasi yang menjadikan sumber kebutuhan manusia saat ini. Dampak dari kebutuhan pengguna internet ini pun tidak lepas dari sisi bisnis yang digunakan untuk memasarkan produk-produk dari segala sektor dalam bentuk online. Kompetitor dalam dunia bisnis menjadi suatu alasan bagi para pelaku bisnis untuk membuat produk-produknya menjadi lebih unggul dari pesaingnya. Dengan adanya teknologi informasi dalam pemasaran bersifat online akan mendorong suatu peningkatan kualitas dalam kehidupan di era ini. Akses yang mudah dengan jangkauan yang luas mampu membuat setiap kalangan melakukan kegiatan secara online. Maka dari itu, peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadi sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga, real-time memorisan. Selanjutnya, ada tantangan peluang humas pemasaran di era digital. Manajemen dan public relation adalah dua bidang ilmu berkembang secara terpisah. Akan tetapi perkembangan pada akhir abad ke-20 ini, manajemen akhirnya berhasil meningkatkan peranannya pada hampir setiap bidang keilmuan. Seperti pada hubungan antara manajemen dan bidang-bidang lainnya, manajemen juga telah menyatu dengan public relation. Artinya, manajemen telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerapan konsep public relation. Revolusi industri keempat atau industri 4.0 merupakan pintu masuknya era digitalisasi yang merujuk pada gambaran situasi perubahan gaya hidup dan perilaku individu maupun organisasi saat ini. Peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikan sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadi arus informasi timbal balik yang memungkinkan penggunaan dapat berpartisipasi dalam memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga, real time memorisan 2010. Selain transformasi strategi kehumasan dari konvensional ke digital, perubahan yang terjadi dalam bidang praktik kehumasan juga sekaligus telah membuka industri-industri baru yang memfasilitasi jasa konsultasi mengenai gagasan kehumasan. Tidak dapat dipungkiri, salah satu faktornya adalah kontribusi dari teknologi tingkat tinggi yang mampu memproduksi media baru secara eksplisit. Kontribusi industri 4.0 dari segi industri adalah melahirkan profesi-profesi baru yang secara independen memberikan jasa konsultasi di bidang humas ataupun memperkaya departemen humas yang ada di suatu perusahaan. Kehumasan atau segala bentuk mengenai hubungan dengan masyarakat menurut Institute Public Relation merupakan usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk membentuk dan menjaga sikap baik dan pengertian antara organisasi dan publik. Hal yang dilakukan oleh kehumasan tidak hanya sebagai penerimaan masyarakat terhadap penerimaan atau popularitas, tetapi menekankan pada sikap baik dan pengertian. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan harus terencana dan berkelanjutan dengan cara dibentuk dan dijaga. Selanjutnya, strategi manajemen. Istilah strategi manajemen sering disebut pula rencana strategis yang rencana jangka panjang perusahaan. Dalam suatu rencana strategis, perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan. Untuk melihat ke depan, perusahaan perlu melihat ke belakang, yakni hal-hal yang telah dicapai di masa lalu, harapan yang dijanjikan dari prestasi itu, dan persepsi yang muncul dari lingkungannya. Seorang praktisi public relation tidaklah dibenarkan mengabaikan pelaksanaan penyusunan rencana jangka panjang ini. Ia perlu turut aktif mengobservasi pendapat dan harapan tersebut. Karena prosesnya melibatkan banyak pihak, suatu rencana jangka panjang yang berhasil disatukan. Strategi manajemen juga dimaksudkan agar perusahaan atau organisasi dapat dikendalikan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hal yang paling dasar bagi setiap manajer di dalam perusahaan adalah mengetahui dengan pasti arah yang sedang dituju oleh perusahaan dan arah bagian yang dipimpinnya. Selanjutnya ada humas pemasaran dalam memanfaatkan media sosial di era digital. Industri 4.0 awalnya muncul sebagai kelanjutan dari industri 3.0 yang menggunakan komputer dan mengandalkan otomatisasi oleh mesin. Revolusi industri 4.0 memungkinkan kegiatan komunikasi yang perlu menyentuh halayak yang lebih luas berjalan lebih optimal.
Hal ini didukung dengan internet yang memiliki kelebihan menjangkau khalayak yang tidak terbatas pada geografis. Penerapan pada bidang komunikasi massa misalnya muncul media-media baru yang berbasis internet. Surat kabar yang tadinya terbentuk cetak kini dapat diakses dengan digitalisasinya melalui situs resmi kantor beritanya. Bahkan internet memberikan peluang untuk mendapatkan laporan berita tepat ketika suatu kejadian terjadi. Kehumasan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangannya teknologi. Era digitalisasi juga berperan dalam kemajuan industri kehumasan. Pada era industri sebelumnya, kegiatan humas masih berkutat pada hal yang bersifat analog. Sementara sekarang ini memungkinkan kegiatan humas dijalankan secara melalui internet. Kemampuan media sosial untuk menyebarkan pesan pada halayak yang besar juga dimanfaatkan oleh sejumlah aktivis media sosial. Pada awal kemunculannya, aktivisme media sosial merupakan mekanisme untuk membuat orang lain merasa terhubung dengan berbagai masalah sosial yang membuat mereka berminat. Aktivisme pada media sosial tumbuh dan menjadi populer karena media sosial sangat erat kaitannya dengan penggunaan identitas kolektif, seperti isu sosial, apa yang mereka minati, dan sebagainya. Identitas kolektif inilah yang menjadi tujuan dari aktivitas media sosial. Gerbaudo Entrere 2015. Aktivitas media sosial ini dapat menjadi salah satu strategis untuk mencapai tujuan humas, khususnya untuk memenuhi fungsi dialogis. Ada krisis di mana humas harus melakukan dialog kepada publiknya mengenai suatu permasalahan. Pada situasi seperti ini, humas dapat melibatkan aktivis media sosial. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi, yaitu mengajak aktivis media sosial memungkinkan kehumasan untuk menggiring dukungan mengenai isu yang mereka bawa. Kemudian dengan menggunakan fasilitas internet dan media sosial dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Kesimpulannya dari semua ini, kehumasan merupakan rangkaian kegiatan untuk membangun atau mengelola hingga memanipulasi dukungan publik. Memasuki era digitalisasi, industri kehumasan mulai berkembang ke ranah digital dan mendapatkan nama baru, Humas Digital. Menjalankan tugasnya, Humas Digital memanfaatkan internet dengan kemampuannya untuk menjangkau halayak yang lebih luas dan besar, sehingga halayak itu tidak lagi terbatas pada ruang geografis saja, bahkan terus meluas hingga ranah global. Agar mampu memaksimalkan fitur yang dimiliki internet, seorang humas digitalisasi perlu memiliki keterampilan dan selalu terbuka terhadap inovasi yang bermunculan. Dalam mempengaruhi dukungan publik yang ada di dunia maya dan mempertahankan reputasi organisasi, banyak strategi baru bermunculan. Strategi yang ditawarkan memanfaatkan internet, khususnya media sosial. Bagi humas digital, media sosial merupakan pintu masuk menuju halayak yang lebih besar. Sekian, nama saya Muhammad Nurafi Fahmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.